Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Lestari. Saya mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 8 Palembang. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 1 PPG Transformasi tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 8 SMP Negeri 8 Palembang. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan problem based learning dengan materi jual beli, hutang piutang, dan larangan riba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, penuh semangat luar biasa. Alhamdulillah, semoga hari ini kita selalu diberikan semangat, kemudian diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, hari ini Ibu mau periksa kehadiran dulu. Mau cek kehadiran, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, siapa yang tidak hadir? Arif Wicaksono, kemana Arif? Izin ya katanya. Arif izin, ada turnamen kebetulan ya. Gak apa-apa, kita doakan semoga Arif menang dalam perjuangannya mengikuti turnamen futsal kalau nggak salah ya. Kita doakan sama-sama semoga beliau menang. Amin. Ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita harapkan di hari ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian pembelajaran pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sekarang Ibu mau tanya, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? 25. Nah, tentang 4 sifat Nabi yang wajib ada pada diri Rasulullah ini, ada satu sifat yaitu amanah, dapat dipercaya. Nah, sifat inilah yang nanti akan kita pelajari pada minggu ini atau pada pertemuan ini terkait dengan materi kita di minggu ini. Adapun yang akan kita pelajari hari ini materinya yaitu tentang praktik jual beli dan hutang piutang. Udah pernah belum kalian melakukan praktik jual beli? Sudah. Biasa tidak kalian lakukan? Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tiap hari kalian lakukan. Jajan di koperasi, jajan di kantin, perlu barang, datang ke pasar. Kemudian kalau pengen barang yang jauh, biasanya melakukan transaksi online atau belanja online yang sering kita lakukan. Tapi Ibu mau tanya dulu, pernah enggak ketika kalian belanja online, pernah enggak merasa menyesal? Pernah. Kenapa kira-kira? Tidak sesuai dengan karena barangnya tidak sesuai dengan yang difoto. Penyesalan kita itu biasanya karena barangnya yang datang tidak sesuai. Nah, ini yang akan kita bahas. Barang yang datang tidak sesuai ini apakah ada aturan-aturan di dalam Islamnya? Apakah ada khusus Islam melarang atau Islam memperbolehkan tentang praktik jual beli? Makanya kita bahas di hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas adalah 2. Yang pertama,
kalian mampu menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang serta riba. Itu yang pertama. Tahu dulu apa pengertian jual beli itu, apa pengertian hutang piutang itu, apa sih riba itu yang sering kita bicarakan atau kita sering sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita yang pertama. Tujuan yang kedua, kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada praktek jual beli, hutang piutang dan riba. Kalian perhatikan video ini terlebih dahulu. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, Jual beli itu adalah kegiatan tukar menukar barang dengan sejumlah uang, atau tukar menukar barang dengan barang tertentu atau barang lainnya. Boleh. Jadi jual beli itu tidak harus dengan uang. Jual beli itu boleh kegiatan tukar menukar barang. Beras 10 kilo ditukar dengan apa yang nilainya senilai, yang harus senilai. Nah, tapi karena kita untuk mempermudah, karena kita ada nilai mata uang, maka biasanya kegiatan jual beli itu dilakukan dengan tukar menukar barang dengan uang. Dan juga di video tadi sudah ditampilkan jual beli itu bisa terjadi kalau mencukupi syarat-syaratnya. Apa tadi yang sudah ditampilkan di video? Syarat-syarat tadi adanya penjual. Yang ketiga, adanya barang yang dijual atau adanya barang yang dijual belikan. Terakhir, adanya uang sebagai alat transaksi dalam kegiatan jual beli. 4 ini kalau sudah ada, tercukupi rukunnya. Apa jadi tadi pengertian jual beli? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh, Aftar? Apa itu? Menukar suatu barang-barang dengan barang lain menggunakan transaksi berupa uang. Ya, menggunakan transaksi berupa uang, betul. Selanjutnya kita masuk ke utang piutang. Biasanya ketika kita membeli barang tidak akan tertinggal ini. Boleh nggak utang piutang ini di dalam agama Islam? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Bisa jadi keributan. Oh, bisa jadi ribut, betul. Banyak mudaratnya, menimbulkan keributan. Bisa juga menimbulkan gibahan. Oh, bisa menimbulkan gibah, ya betul, digibahi, tidak bisa bayar, kemudian menimbulkan gibah, diomongi dengan teman-teman lainnya. Ya betul. Kita diperbolehkan menolong teman atau saudara kita yang kesulitan dengan catatannya. Ada catatannya, tidak boleh ada kelebihan di dalam pengembalian hutang piutang. Jadi kalau mau pinjam uang, misal Akbar mau jajan, beli bakwan, tidak punya uang, tapi perutnya lapar, pinjam ke Casey, boleh tidak? Boleh. Dengan catatan Akbar pinjam uang 5.000 dikembalikan 5.000 juga. Itu diperbolehkan. Akbar lagi kelaparan, kemudian butuh makan tapi tidak punya uang, dibantu oleh Casey tadi dengan meminjamkan uangnya. Itu disebut hutang piutang. Kelebihan dalam pengembalian hutang piutang ini disebut dengan riba. Boleh tidak riba itu? Ya, ini ayatnya jelas bunyinya bahwa riba itu diharamkan oleh Allah. Karena apa? Ini akibatnya. Ada akibatnya ketika kalian melakukan transaksi riba. Subritu
Nanti ada apa? Tapi nggak ada yang gratis di dunia ini. Harus dilebihin dong. Lebih. Jadi berapa dong bro? Hitung aja sendiri. Perharinya bunganya 2.000. Jadi seminggu berapa? 14.000 bro. Itu kalau tepat waktu bayarnya. Kalau telat beda lagi. Maksudnya akan memerangimu. Iya, itu tadi videonya. Kenapa riba itu tidak diperbolehkan? Karena memberatkan. Ketika ada perjanjian minjem sekian dikembalikan sekian, kembaliannya ini nanti yang akan memberatkan. Karena orang yang meminjam itu sudah pasti dalam keadaan susah, sudah pasti dalam keadaan tidak mempunyai uang, ditambah dengan kelebihannya. Nah, kelebihan yang memberatkan inilah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ini akan Ibu berikan contoh kasus. Salah satu contoh kasusnya yaitu Andi ingin membeli sepatu melalui belanja online. Andi punya uangnya, tetapi ketika dia masuk ke platform belanja online, di situ ada pilihan melakukan cicilan. Jadi ketika dia mau beli sepatu, dia punya padahal uangnya. Kemudian dia lihat di platform itu ada pilihan cicilan. Nah, tentu dengan cicilan ini pasti ada kelebihan. Contoh, sepatu harganya 550, kemudian ketika menggunakan cicilan menjadi 650.000. Boleh atau tidak? Tidak. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ibu akan bagikan LKPD dari masing-masing kelompok. Kebetulan Ibu sudah membentuk kelompoknya masing-masing, kita ada 4 kelompok. Ibu pilih kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Ibu bagikan dulu LKPD. Silahkan dibaca studi kasusnya, apa yang akan kalian bahas di situ. Kemudian ada kolom pertanyaan, lalu kalian diskusikan dari studi kasus tersebut. Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Ini Ibu ada bahan bacaan sebagai bahan pertimbangan kalian untuk menjawab ya. Ibu bagikan. Sebelum ada yang presentasi maju ke depan, nanti kalian mempresentasikan ke depan. Kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya yaitu halal haram. Ketika Ibu bilang halal, tepuk 1 kali. Halal. 1 kali tepukan ya. Ketika Ibu bilang haram, jangan tepuk. Paham? Ketika halal, tepuk berapa kali? 1 kali. Haram? Tidak usah tepuk. Jadi nanti kalau ada yang salah, maju ke depan. Konsentrasi. Siap berkonsentrasi? Siap. Halal. 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 Haram. Haram. Halal. Oke. Siap maju? Siap. Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk maju terlebih dahulu dengan studi kasusnya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Iqbal sangat ingin membeli sepatu olahraga baru yang sedang diskon di sebuah aplikasi belanja online. Namun, karena uang sakunya terbatas, ia memilih menggunakan fitur Pay Later. Dengan fitur ini, ia bisa membayar dalam 3 bulan. Tetapi, harga total yang harus dibayar menjadi Rp650.000. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini termasuk riba? Iqbal telah terlibat dalam transaksi riba jika ia menggunakan fitur Pay Later dengan biaya tambahan, sebab dalam transaksi tersebut ada penambahan biaya yang dibebankan atas waktu penundaan pembayaran. Dalam hal Pay Later ini riba ya. Jadi tidak diperbolehkan karena di situ ada tambahan. Silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyanggah, boleh Ramadhania? Dari kelompok 1, kami ingin menjawab, bukankah sistem Pay Later bisa dianggap sebagai bentuk kemudahan transaksi karena memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel?
Toh harga yang dibayar tetap sesuai dengan nilai barang yang dibeli, hanya saja dicicil. Apakah itu benar-benar bisa dianggap riba? Kemudahan dalam transaksi tidak menghapus hukum riba. Penundaan pembayaran yang disertai dengan biaya tambahan tetap melibatkan praktik riba, meskipun terdapat fleksibilitas dalam pembayaran. Jadi kata mereka ini tetap praktik riba karena di situ ada kelebihan, dan kelebihan ini yang membuat Iqbal menjadi keberatan. Itu yang mereka anggap sebagai riba. Bagaimana, Ramadhani? Cukup ya? Cukup? Oke, silakan ditutup kelompok 4. Kami minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak. Silakan. Nah, sekarang Ibu ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, kita melakukan kuis atau melakukan permainan di mana Ibu sudah siapkan soal-soal dalam bentuk katak melompat. Jadi di tiap lompatan kataknya akan ada soal, kemudian akan ada skor yang ditampilkan. Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan buka link yang sudah Ibu bagikan di handphonenya masing-masing. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di layar ketika kalian membuka link tersebut. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silahkan klik start dan mulai untuk menjawab. Silahkan. Sudah selesai semua? Sudah. Berapa orang yang dapat 100 angkat tangan? Wow, semuanya mendominasi. Ada yang salah? 90 ada? Ada, 1 orang. 80 ada? Yang dapat 80? Nggak ada. 70? Ada. 60? Nggak ada. Artinya stop habis di 70. Artinya sebagian besar kalian sudah memahami materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai kita pada kesimpulan atau akhir dari pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan jual beli di dalam Islam? Ya, boleh Michelle. Apa itu yang dimaksud praktek jual belinya? Kesimpulan dari jual beli dalam Islam adalah transaksi yang adil, jujur, saling menguntungkan, dan beretika, yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi boleh nggak hutang piutang itu? Boleh. Dengan catatan tidak ada penambahan di dalam proses hutang piutang atau pinjam meminjam. Menolong boleh, memberikan bantuan boleh, tapi dengan catatan tidak diperbolehkan ada penambahan. Nanti di minggu depan kita akan bahas mengenai macam-macam riba, kemudian macam-macam jual beli. Jadi itu akan kita bahas di minggu depan. Untuk hari ini kita cukupkan sampai dengan di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas pertemuan di hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan manfaat untuk kita sehari-hari, kemudian menjadi ladang ilmu serta pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wahid istain salasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka